Ketika Jubilian tertidur, para pelayan mematikan lampu dan meninggalkan kamarnya. Mereka terkejut mendapati seseorang menunggu mereka di pintu. Tuan, mereka segera mendengar suara acuh tak acuh sang Duk. "Di mana Jubilian?" tanyanya. Marilyn yang diharapkan menjawab sebagai kepala pelayan Jubilian menelan ludah dengan gugup. "Tuan sangat jarang datang jauh-jauh ke kamar Lady Florian. Dia pasti punya sesuatu yang mendesak untuk diceritakan kepadanya." "Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan memberitahu Lady bahwa Anda sedang mencarinya," katanya setelah sampai pada kesimpulan ini. Marilyn hendak kembali ke kamar Jubilian dan membangunkannya, tetapi sang Duk menggelengkan kepalanya. "Tidak usah, biarkan saja dia." Sebagai tanggapan, Marilyn menundukkan kepalanya dan bertanya dengan sopan, "Bisakah Anda memberitahu saya urusan apa yang ingin Anda bicarakan dengan Lady, Tuan? Jika itu sesuatu yang dapat saya jawab, saya akan menjawabnya." Mendengar kata urusan, sang Duk menatap pintu kamar putrinya dengan tatapan kosong. "Apakah dia sudah memilih pasangan untuk pesta itu?" tanyanya. Marilyn mengangguk dengan ekspresi ceria. "Oh, iya, Lady telah memutuskan untuk pergi bersama Tuan Edmund, putra terhormat Conrowain. Bukankah itu hebat?" Mendengar nama pria tampan yang terkenal di kalangan atas itu, Regis bergumam sendiri sebentar. "Begitu ya," katanya akhirnya. Ketika kembali ke kamarnya, ia teringat betapa tidak nyamannya putrinya saat makan malam. Ia ingat Jubilian mengatakan bahwa banyak orang hebat yang memintanya menjadi pasangannya, yang membuatnya sulit membuat keputusan. Regis mendesah mengingat bagaimana putrinya menggunakan kata hebat. "Sebaiknya aku memeriksanya sendiri," putusnya. Hari sudah sore. Conrowain tegang karena kedatangan tamu tak terduga. Bahkan putra keduanya, yang biasanya sombong, tidak punya pilihan selain bersikap sopan di hadapan tamu. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari wanita yang dia sukai dan pahlawan kerajaan ini, Duk Florian. Apa tujuan Anda mengunjungi kami larut malam begini, Yang Mulia?" Regis menatap dingin ke arah pemuda di depannya. Regis ingat bahwa putrinya menginginkan pria yang memiliki segalanya, pria terkaya, ternama, dan terkompeten yang ada. Sambil mengamati pemuda itu, sang Duk merenungkan apa yang dikatakan putrinya. "Kau tidak memenuhi standar, Edmund Ansenroin," katanya akhirnya. Keesokan paginya, aku bangun dalam keadaan lesu. Aduh, punggungku sakit. Meskipun aku telah menyelesaikan masalah kemarin dan menghindari pembicaraan tentang daftar pernikahan, ada sesuatu yang terasa sedikit janggal. Aku mencoba memikirkan penyebab ketidaknyamanan ini, tetapi aku hanya bisa fokus pada perutku yang kosong. Pasti karena aku tidak sarapan. Aku menarik tali untuk memanggil pelayan, dan Marilyn segera masuk ke kamarku. "Selamat pagi, Lady Florian. Bisakah kamu membantuku menyiapkan sarapan?" "Tentu saja, Lady." Aku mencuci muka, berganti pakaian kasual, dan mengepang rambutku. Setelah itu, aku merasa lebih segar dan tampak lebih siap untuk turun ke bawah untuk sarapan. Meski begitu, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Ada apa denganku? Pasti ada sesuatu. Pada saat itu, Marilyn berkata, "Ada paket datang dari bengkel Fyodor, Lady." Aku mengangguk. Jadi itu sebabnya aku merasa tidak nyaman. Ulang tahun Rose sudah dekat, tetapi hadiahnya baru saja tiba. "Bisakah kau membawanya ke kamarku?" tanyaku padanya. "Baik, Lady." Marilyn meninggalkan kamarku untuk mengambil hadiah itu. Aku menunggunya kembali dengan harapan yang tinggi. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Kuharap dia melakukan apa yang kuperintahkan padanya. Tak lama kemudian, Marilyn masuk sambil membawa sebuah kotak di tangannya. "Ini, Lady." Ketika aku membuka kotak itu, aku menemukan sebuah benda yang benar-benar meniru perintah lisanku, serta benda lain yang warnanya berbeda di sebelahnya. Aku puas dengan pesananku, tetapi mengapa ada benda lain? Apakah ini seperti beli satu gratis satu?
Aku menatap benda itu dengan bingung, lalu menemukan sebuah catatan di dalam kotak. Untukmu, inspirasiku. Meski itu hanya sebuah catatan, kata itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku merenungkan makna catatan itu, lalu berspekulasi bahwa itu hanyalah frasa berlebihan yang digunakan oleh sebagian besar seniman. Ya, bagaimanapun, hal baik tetaplah hal baik. Saat aku melihat benda-benda itu dengan puas, para pelayan mulai bertanya, "Apa ini, Lady? Saya belum pernah melihat yang seperti itu." "Akan kuberitahukan kegunaannya segera," kataku kepada para pelayan yang tengah mengamati benda-benda itu dengan rasa ingin tahu. Lalu kuletakkan hadiah-hadiah itu di laci. Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Saat itu, aku mendengar seseorang berbicara dari luar kamarku yang memberitahukan bahwa sarapan sudah siap. Aku segera meninggalkan kamarku dengan wajah riang. Aku sarapan dulu. Di Salon Blooms, milik Madame Fresia, para wanita yang mengenakan topeng-topeng terlibat dalam percakapan seru tentang pesta ulang tahun yang akan diadakan seminggu kemudian. "Saya tidak sabar melihat bagaimana Kon Arlo mendekorasi rumah besar itu," kata seorang wanita. "Saya juga. Tahun lalu tempatnya dihias dengan indah dengan mawar merah. Jadi saya penasaran seperti apa tampilannya tahun ini," kata wanita yang lain. "Saya juga penasaran dengan apa yang dikenakan Putri Kon Arlo. Dia wanita yang cantik, jadi dia akan terlihat cantik apapun yang dikenakannya. Pokoknya," ketika wanita itu terdiam, wanita lain bertanya dengan mata berbinar, "Ada apa? Ceritakan kepada kami." Bibirnya melengkung seolah-olah dia telah menunggu penegasan ini. "Saya sangat ingin tahu siapa pasangan Lady Floyen." Bintang utama perjamuan itu baru disebutkan beberapa saat. Ketika topik pembicaraan dengan cepat beralih, para wanita itu mulai menunjukkan sifat asli mereka. "Lady Floyen lah yang membuat saya tertarik menghadiri perjamuan itu, terutama karena dia selalu membuat masalah. Ada lebih banyak rumor skandal tentangnya kan akhir-akhir ini? Oh, ada rumor tentang pria yang dia kencani. Saya dengar dia tidak bisa diungkapkan karena statusnya yang rendah." Wanita itu terdiam ketika suara keras dan pecah bergema di seluruh salon. Puing-puing transparan tergeletak sembarangan di lantai. Orang-orang melihat sekilas pecahan kaca, seolah mengira itu kecelakaan. Saat mereka hendak melanjutkan percakapan, suara rendah seorang pria memecah kesunyian. "Apakah mengoceh tentang rumor yang tidak berdasar membuatmu senang?" Salon adalah tempat bersosialisasi bagi para bangsawan, tempat berkumpulnya para tamu terhormat. Meskipun wajah semua orang ditutupi topeng, ada aturan tak tertulis untuk saling menghormati. Menanggapi bahasa kasar pria itu, para wanita yang mengobrol pun menajamkan tatapan mereka. "Beraninya kau mengatakan sesuatu yang begitu kasar?" balas seseorang. "Sudah banyak orang yang menyaksikan pria yang bersamanya." Dia mengipasi dirinya sendiri, tetapi amarahnya segera mereda ketika dia merasakan aura berbahaya pria itu. Dia menjadi kewalahan oleh kekuatan aneh dan diam-diam terengah-engah. Pria itu tersenyum sinis padanya. "Tapi apakah kamu melihatnya sendiri?" "Meski saya tidak melihatnya, dia melakukan banyak perbuatan jahat. Mungkin begitulah rumor itu bermula." "Perbuatan jahat katamu?" Pria itu terkekeh, lalu menurunkan sudut bibirnya. "Coba katakan itu di depan Lady Floyen." Gumamnya dingin. Dia mengamati orang-orang yang terdiam di sekitarnya, tetapi semua orang menghindari tatapannya. Senyum mengejek di wajahnya menghilang. "Sepertinya Anda bahkan tidak berani berbicara di depan orangnya." Tetap tidak ada jawaban. "Bersihkan kekacauan ini." Pria itu memerintahkan para pelayan dengan suara dingin. Mereka mematuhi perintahnya tanpa ragu-ragu. Para bangsawan segera sadar kembali dan mulai mengkritik pria itu. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia begitu kasar? Dia tidak menghormati wanita, sungguh tidak sopan. Pria itu menatap para bangsawan yang berani menentangnya. Mereka diliputi perasaan aneh dan menyeramkan dan langsung menutup mulut mereka. Pria itu tertawa. "Sampah yang menyedihkan," gerutunya. Meskipun itu adalah penghinaan yang lebih gamblang dibandingkan sebelumnya, tidak ada yang berani menentangnya kali ini.
Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka terus menyinggung pria yang tidak berperasaan itu, mereka mungkin akan membayarnya dengan nyawa mereka. Ketika pria itu berbalik dan pergi, para bangsawan menyaksikan dengan napas tertahan dan baru menghembuskan nafas ketika dia benar-benar tidak terlihat. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar dan mulai membalas surat-surat yang kuterima. Akan kuberitahu kedua lelaki itu bahwa aku sudah menemukan pasangan. Aku juga harus membalas surat-suratku yang lain. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu kamarku. "Ini Derek, Lady." Kunjungannya selalu dianggap serius. Derek hanya menemuiku jika ada urusan penting selama ayah tidak ada, atau jika ada tamu untukku. Aku menoleh ke arah Marilyn. "Silakan buka pintunya." Saat dia membukanya, Derek muncul dan membungkuk dengan ekspresi sedikit tegang. "Apa ada sesuatu yang terjadi, Derek?" "Edmund, putra bungsu Conroy, datang ke sini untuk membalas surat Anda, Lady." "Oh, dia datang langsung ke sini alih-alih menulis balasan." Aku agak terkejut, tetapi karena dia akan menjadi partnerku untuk jamuan makan, tidak ada salahnya untuk saling mengenal terlebih dahulu. "Aku akan bersiap untuk turun. Bisakah kau menyuruhnya menunggu sebentar?" "Baik, Lady." Ketika Derek pergi, aku menoleh ke arah pelayanku. "Baiklah, kalau begitu." Aku baru saja mengucapkan beberapa patah kata, tetapi mereka sudah sibuk menyiapkan pakaianku. "Kemarilah, Lady. Kami akan mendandani Anda secepat dan secantik mungkin." Aku menghela nafas saat melihat ekspresi Sheila dan Marilyn yang penuh tekad. Aku hanya ingin mengganti pakaianku. Kurasa ini tidak bisa dihindari. Wanita itu membuka bibir merahnya dan menyibakkan rambut panjangnya ke samping. "Aduh, sudah lama sekali ya." Suara itu Melek Fresia, pemilik salon Blooms. Ia menyapa pria itu dengan mata berbinar, tetapi pria itu menanggapinya dengan lugas. "Kulihat kamu membiarkan bangsawan kotor mencemari tempat ini." "Mau bagaimana lagi? Mereka memang suka membicarakan orang lain." Pria itu menyeringai. Itu adalah hal yang cukup jujur untuk dikatakan oleh seorang ketua guild informasi. "Jelas saja guild ini akan hancur kalau saya tidak berpikir realistis," canda wanita itu. Ketika pria itu menuangkan segelas minuman keras untuk dirinya sendiri dan minum dengan sengaja, wanita itu mengerutkan kening. Minuman yang dia tuang dengan santai itu sama mahalnya dengan seluruh harta warisannya. Dia juga peminum berat. Meskipun sangat boros baginya untuk menegak minuman mahal itu, wanita itu tidak berdaya melawan pemodalnya. Alih-alih memarahi pria itu, Fresia mengalihkan perhatiannya ke hal lain yang ingin dia bicarakan. "Anda biasanya menyembunyikan perasaan dengan baik dan tidak pernah memperlakukan bangsawan lain sebagai manusia. Mengapa Anda begitu marah hari ini?" Pria itu dengan dingin menepis pengamatan Fresia. "Aku hanya menyuruh beberapa anjing yang menggonggong untuk diam karena mereka menggangguku. Itu saja." Dia jadi agak aneh sejak mengunjungi rumah besar Dufloyen. Wanita itu mendesah. Meskipun dia tidak ingin mengkritiknya lebih jauh, dia bertekad untuk melindungi tuannya. Yang itu berarti mencegahnya berperilaku sesuka hatinya. "Saya harap Anda akan lebih berhati-hati dengan perilaku Anda mulai sekarang," katanya. Pria itu duduk di sofa dan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang masih muda. "Selidiki lebih dalam rumor tentang Lady Ployan." Wanita itu mengerutkan kening. "Maksud Anda rumor tentang pertemuan rahasia Lady Ployan dengan kekasihnya yang tidak bisa diungkapkan?" "Ya, ada kemungkinan dia akan bertanggung jawab atas wanita itu di masa depan." Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, pria itu merasakan sensasi aneh di hatinya. "Aku ingin tahu setiap detail kecil tentangnya," katanya tanpa menunjukkan tanda-tanda kasih sayang. Mengapa dia menginginkannya? Mungkinkah dia mencoba mencari kelemahan sang duk? Fresia menatap pemuda itu dengan tatapan bingung beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya. "Saya akan melayani Anda dengan kemampuan terbaik saya, Yang Mulia Maximilian."